Yo, what's up guys? Selamat datang kembali di channel ini bersama Mimin Guanteng di sini. Film yang akan Mimin ceritakan kali ini berjudul The Boss Baby Family Business, di mana bercerita Tim dan adiknya Boss Baby Ted yang sudah berusia dewasa dan tak dekat satu sama lain lagi. Tim sekarang telah menikah dan sudah menjadi ayah, sedangkan Ted adalah seorang CEO yang sangat sukses. Suatu hari seorang bos baby baru muncul dan dia adalah seseorang yang belak-belakan. Penasaran kan gimana serunya film ini? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan keluarga Tim yang sedang bermain petak umpet. Kini Tim sudah dewasa, ia sudah beristri dan memiliki 2 orang anak. Namun Tim masih dengan imajinasinya yang tidak biasa. Kadang ia menjadi pembalap, koki bahkan ahli bedah. Istri Tim, Carol, serta anak-anak mereka, Tabitha dan juga Tina terlihat ikut menikmati permainan imajinasi Tim. Carol bekerja sebagai pemilik toko roti, Tabitha masih kelas 2 SD, sementara Tina masih berusia beberapa bulan. Geng lama Tim kini sibuk dengan kegiatan masing-masing. Jimbo sudah menjadi seorang wali kota dan menikah dengan Stacy. Si kembar 3 kini menjadi polisi, dan Ted, adik Tim, menjadi seorang bos yang masih sering mengirimkan hadiah mewah pada acara-acara khusus. Pada suatu malam, Tim membuat gunung Merapi dari permen. Tabitha yang dulu sangat menyukai itu sekarang malah menjadi kesal karena menganggap Tim mengganggunya belajar. Tabitha pun pergi ke kamarnya. Sebelum tidur, Tabitha kembali mengulang hafalan unsur kimia dan membaca buku lelucon matematika. Beberapa saat kemudian, Tim, Carol, dan Tina masuk ke kamar Tabitha untuk mengucapkan selamat malam. Tim ingin bergitar untuk mengiringi Tabitha tidur, tapi Tabitha menolak dan lebih memilih mendengarkan white noise dengan earphone-nya. Tim kemudian menawarkan untuk membantu Tabitha latihan untuk pertunjukan hari raya. Tabitha juga menolaknya. Ia bahkan sudah bosan dengan dongeng sebelum tidur yang sering diceritakan Tim dan berdoa ingin menjadi sukses seperti pamannya Ted. Tabitha juga menolak untuk dicium. Tim keluar dari kamar Tabitha dengan raut wajah yang sedih. Ia naik ke gudang tempat mainan masa kecilnya tersimpan dan merenung. Waktu sangat cepat berlalu bagi Tim. Tidak lama kemudian mainan-mainan terlempar dari dalam dus. Ternyata yang melempar adalah Wizzy, alarm yang dulu selalu membangunkannya. Karena sudah terlalu lama tersimpan di dalam kotak, salah satu tangan Wizzy sudah terlepas. Wizzy yang mengetahui Tim sudah memiliki 2 orang anak sangat senang dan merayakannya dengan membunyikan alarmnya. Tim pun menyuruh Wizzy segera berhenti karena khawatir Tabitha akan terganggu. Ia menceritakan kesedihannya tentang Tabitha pada Wizzy. Tim takut Tabitha menjauh darinya seperti Ted. Tim pun segera turun saat mendengar suara berisik dari kamar Tina. Betapa terkejutnya Tim mendapati Tina tidak berada di kasur. Ia malah berlarian dan bisa berbicara seperti orang dewasa. Ternyata Tina juga berasal dari Baby Corp sama seperti Ted dulu. Kittens. Yes, that's why I volunteered for this super secret assignment. You're exactly who I need. Yes, to get Uncle Ted. No, what? Tina berkata ada krisis di Baby Corps dan Tim harus memanggil Ted ke rumah untuk membantu misinya. Namun Tim agak keberatan karena hubungannya dengan Ted kini sudah berubah. Ted terlalu sibuk untuk menemui Tim. Tim pun menyuruh Tina tidur dan berjanji akan kembali menghubungi Ted besok. Keesokan harinya, tanpa diduga, Ted datang menggunakan helikopter. Ted tampak panik dan mencari Tabitha karena mendapat kiriman suara dari Tim yang mengabarkan Tabitha jatuh dari kuda poni pemberian Ted. Jelas ini ulah Tina. Ia merekam suara Tim dan memanipulasinya. Karena tidak mungkin untuk menuduh Tina, Tim akhirnya membuat alasan tidak masuk akal, yaitu bokongnya tidak sengaja memencet handphone. Tina meminta Ted datang saat Natal, namun Ted tidak bisa. Tabitha bahkan memohon dan mencium Ted. Tim yang melihatnya teringat kembali penolakan Tabitha padanya tadi malam. Tim meminta untuk berbicara dengan Ted. Tim juga membawa Tina. Tim memberitahu Ted bahwa Tina berasal dari Baby Corps. Tim, I'm gonna give you the name of a doctor, Roy Fetterman. Just
Ted tidak percaya dan terus mendebat Tim hingga Tina tidak dapat kesempatan untuk bicara. Carol yang menguping pembicaraan mereka segera membawa Tabitha keluar. Akhirnya Tina dapat kesempatan untuk bicara setelah ia menyumpal mulut Tim dan juga Ted dengan empeng. Mereka kemudian pergi ke kantor Baby Corps. Ted teringat dengan kenangan masa kecilnya, bahkan patungnya terpampang di sana. Tina membawa mereka ke lantai atas untuk melihat tayangan di mana ada beberapa sekolah yang mempunyai misi menjauhkan anak dari orang tuanya, dan salah satunya adalah sekolah Tabitha yang dipimpin oleh Dr. Armstrong. Ted menyadari sejak sekolah di sana, Tabitha menjauhi dirinya. Hal inilah yang harus mereka atasi karena jika terus berlanjut, maka anak-anak akan kehilangan masa kecilnya yang berharga. Mereka pun kembali ke rumah. Tina membawa sebotol susu terobosan baru Baby Corps yang bisa merubah orang dewasa kembali menjadi bayi agar mereka bisa menyusup ke sekolah dan mencari tahu tujuan Dr. Armstrong yang sebenarnya. Namun efek dari susu hanya bertahan selama 48 jam. Tim dan Ted saling berebut hingga akhirnya Ted berubah menjadi bayi sepenuhnya dan Tim berubah menjadi anak 7 tahun. It's business, Leslie. Tiba-tiba Carol dan Tabitha datang. Tina, Tim, dan Ted menyelinap menuju lantai atas. Saat Carol akan menyusul naik, Tina mengalihkan perhatiannya. Tina menggunakan handphone Ted untuk menyuruh pilot helikopternya pulang karena Ted ada urusan mendadak. Carol pun kembali menuju lantai atas. Tina berulah lagi untuk mencegahnya agar Ted dan Tim bisa kabur. Saat helikopter pergi, Carol dan Tabitha pun sudah pergi. Padahal Tim dan Ted kembali ke lantai atas. Thanks so much for coming in, ladies. Would you like some fruit? Hey, can we get on with this? Malam harinya, Tina memberikan perangkat pengawas pada Tim dan Ted untuk diletakkan di ruangan Dr. Armstrong besok. Ia kemudian tidur dan Tim menyelimuti Tina lalu membawa Ted menuju gudang di atap. Di sana ia menaruh Ted di dalam laci kemudian berbaring di kasur. Tiba-tiba kasur menariknya ke sebuah pengadilan. Tim dituduh sebagai penipu karena mengaku sebagai ayah terbaik di dunia. Tim pun menciut saat semua saksi menyangkal ucapan Tim. Namun ternyata itu hanyalah mimpi Tim. Saat terbangun, Tim sangat terkejut melihat jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi dan bus sekolah yang akan menjemput sudah berada di depan rumah. Tim dan Ted bergegas keluar, sayangnya bus itu sudah pergi. Mereka akhirnya menaiki Precious, kuda poni pemberian Ted untuk Tabitha. Precious membawa mereka dengan ugal-ugalan sehingga para polisi mengejar mereka. Namun dengan kegesitan Precious, mereka berhasil lolos dan sampai di sekolah Tabitha untuk menyelidiki Dr. Armstrong si kepala sekolah. Tim kini mulai menyamar menjadi murid baru di kelas Tabitha yang bernama Marcos dengan kode kelas biru, sedangkan Ted yang masih bayi berada dalam kelas bermain dengan kode kuning. Di dinding kelas terdapat sebuah papan grafik yang menunjukkan peringkat prestasi murid di kelas. Grafik ini dapat berubah-ubah setiap harinya tergantung nilai ulangan, kuis, dan lain-lain. Sehingga persaingan di sini sangat ketat dan Tabitha dapat menjawab setiap pertanyaan dengan benar. Di sisi lain, Ted sedang mengerahkan para bayi untuk membantunya keluar dari kelas. Waktu sudah menunjukkan pukul 11:10, waktu di mana Tim dan Ted seharusnya menjalankan misi. Namun keduanya masih terjebak di ruangan kelas. Tim kini berulah agar ia dipanggil ke ruangan Dr. Armstrong, sementara Ted memanjat ruang kelas dengan tubuh penuh lem dan merayap melalui langit-langit. Akan tetapi bukannya dipanggil ke ruang capsek, Tim malah diasingkan ke dalam kotak timeout yang ditakuti semua murid. Hanya Ted yang berhasil masuk ke ruangan Dr. Armstrong. Sayangnya Dr. Armstrong masih berada di ruangannya. Ia menyambut Ted dengan hangat karena selama berada di ruang kelas, Dr. Armstrong sudah mengamati Ted. Merasa bahwa Ted bukanlah bayi biasa, Dr. Armstrong menunjukkan jati dirinya. Ternyata ia juga seorang bayi yang menggunakan aksesoris untuk menyamar menjadi seorang pria dewasa. You know, I could use somebody like you with a superior intelligence like my own. Dr. Armstrong merubah penanda Ted dari ungu menjadi kuning. Ia juga mengundang Ted untuk menghadiri rapat khusus bayi superior setelah jam sekolah.
Setelah itu, ia melempar Ted keluar ruangan. Here. Daddy! If I were there, I'd punch you so hard. Sementara itu, tim yang baru selesai dihukum langsung menemui Ted yang kini menjadi bos para bayi. Ia lupa membawa kamera mata-mata dan malah meninggalkan alat itu di kotak timeout. Ted pun sangat kesal pada tim karena rencana mereka jadi berantakan. Saat jam pulang sekolah, tim tidak sengaja mendapati Tabitha sedang berlatih untuk pentas solonya di hari raya nanti. Saat tim mengintip, terlihat Tabitha sedang dibully oleh teman-teman kelasnya. Mereka sengaja membuat Tabitha gagal. Tabitha pun memutuskan untuk pulang. Saat masuk ke mobil, tim menyapanya dan mencoba untuk ikut pulang bersama Tabitha dengan alasan ingin mampir. Carol memperbolehkannya. Di sisi lain, Ted masuk ke sebuah ruang bawah tanah dalam rangka memenuhi undangan Dr. Armstrong. Ted sempat diserang para bayi ninja, namun Dr. Armstrong menyelamatkannya dan mengajaknya berkeliling. Sementara itu, sambil menyiapkan meja makan, Tabitha menceritakan alasannya berlatih keras untuk pertunjukan. Tabitha menganggap tim sangat kreatif dan juga imajinatif. Ia khawatir tim tidak bangga padanya. Tim lalu tersenyum mendengar hal itu. Beberapa saat kemudian, ayah dan ibu tim datang, namun mereka tidak menyadari anak kecil teman Tabitha adalah Tim. Scene lalu berpindah di lab bawah tanah. Dr. Armstrong menceritakan masa lalunya. Orang tuanya yang berprofesi sebagai psikolog menjadikannya bagian dari sebuah eksperimen. Ia dipaksa belajar selama 10.000 jam untuk mempelajari Mozart, pelajaran bahasa dan radio publik. Hal ini membuatnya tersadar bahwa ia lebih cerdas dari orang tuanya. Dr. Armstrong pun memutuskan kabur dari rumah agar tidak ada lagi yang mengatur hidupnya. Inilah yang mendasari misi revolusi bayi yang dibuat oleh Dr. Armstrong dengan menjauhkan para anak dari orang tua mereka. Are you gonna let grown-ups push you around? Wars. Not ooh, boo. Scene kemudian berpindah di mana saat ini Ted pulang ke rumah. Ia tidak sengaja mendengar percakapan orang tuanya yang sedang bernostalgia tentang Tim dan juga Ted kecil. Mereka berkata Tim sangat sering memamerkan Ted dan Ted selalu ingin ikut kemana saja Tim pergi. Tim dan Ted terlihat sedikit canggung mendengar hal ini karena sekarang hubungan mereka sudah kurang baik. Tabitha kemudian mengajak Tim ke kamarnya. Tim mengambil gitar dan menyuruh Tabitha bernyanyi. Ternyata memang suara Tabitha agak keluar jalur. Tim kemudian menenangkannya lalu mengajak Tabitha berimajinasi dengan nada. Seakan-akan Tabitha masuk ke dalam lirik dan juga not. Hingga akhirnya Tabitha bisa menyanyikannya dengan sangat baik. Setelah itu Tim berpamitan pulang. Ia menengok ke jendela kamar Tabitha dan di sana Tabitha masih melanjutkan latihan. Tim menatapnya dengan bangga. Tim lalu naik ke gudang melalui jendela saat Ted baru selesai membaca surat dari Tim saat mereka masih kecil. Mereka masih canggung satu sama lain. Ted lalu memberikan alarm Tim yang sudah ia perbaiki. Dan mereka akhirnya berbaikan dan menyusun rencana untuk menggagalkan revolusi bayi Dr. Armstrong. We need someone backstage, Tim. That's you. How am I gonna get backstage if I'm not in the pageant? I baby talk. It's called a Gaga device. Aw, that's cute. Check it out. Doobity dobbity doobity. Can you hear me, Daddy? Also cute. Hari pertunjukan pun tiba. Carol terlihat sangat gelisah karena tidak ada tanda-tanda kedatangan Tim. Ia bahkan sudah membeli tiket kursi untuk Tim. Sementara Tina yang berada di dekatnya sedang mencoba alat komunikasinya yang bisa merubah bahasa bayi ke bahasa manusia pada Ted dan juga Tim. Uncle Teddy, are you in position? The baby's in the cradle. Goo goo gabba dabba dabba. Papa Bear, can you read me? The flake has landed. Namun tanpa diduga, ternyata Dr. Armstrong sudah menginstal aplikasi cuci otak buatannya di ponsel para orang tua. Jika orang tua memakai aplikasi tersebut untuk memotret, maka mereka akan terhipnotis selama berbulan-bulan. Saat pertunjukan dimulai, beberapa orang tua sudah mulai terhipnotis. Ted segera memberitahu pada Tina untuk menghentikan pertunjukan. Namun Tim tidak setuju karena ia sangat ingin melihat Tabitha tampil di atas panggung. Ketika mereka berdebat, Dr. Armstrong memergokinya. Ternyata mereka juga dijebak karena Dr. Armstrong sebenarnya sudah tahu rencana mereka. Tim dan Ted kemudian dikurung di kotak timeout. Sementara itu pertunjukan terus berlanjut.
Kini giliran Tabitha untuk tampil. Ia terlihat cemas, namun imajinasi dapat membantunya tampil dengan sangat baik. Semua orang pun terpukau dengan nyanyian Tabitha. Di sisi lain, Ted dan Tim mengutarakan perasaan mereka masing-masing. Tim selama ini iri dengan Ted yang sudah sukses. Sedangkan Ted iri dengan Tim yang sudah menjadi ayah dan memiliki keluarga kecil yang bahagia. Mereka saling meminta maaf. Sementara itu, pertunjukan Tabitha selesai namun tidak ada satupun yang bertepuk tangan. Tabitha menjadi sangat sedih. Padahal bukan karena pertunjukannya tidak bagus, justru karena penampilannya sangat bagus membuat semua orang tua memotretnya dan mereka terhipnotis. Kini, para orang tua berada di bawah kendali Dr. Armstrong. Ia bahkan melepas kostum dewasanya. Tina segera keluar menemui Tabitha yang sedang menangis. Tabitha sangat terkejut mengetahui Tina dapat berbicara seperti orang dewasa. Tina meminta Tabitha membantunya menggagalkan misi Dr. Armstrong sebelum mendunia. No more rules. Sayonara, Mama and Papa. Yeah. Di dalam kotak timeout, Ted bersiul untuk memanggil Precious. Mereka akhirnya berhasil keluar dari kotak timeout sebelum tenggelam di sana dan dapat kembali terhubung dengan Tina. Mereka harus mencari pohon ek di mana server berada untuk mematikan hipnotis. Namun, para bayi ninja menghadang Tim dan juga Ted. Mereka berhasil menghadapinya dengan bantuan komplotan bayi teman-teman Ted di kelas bermain. Sesampainya di pohon ek, mereka kembali dipergoki oleh Dr. Armstrong. Dr. Armstrong melempar Precious keluar dan Tabitha kemudian datang bersama Tina yang memakai kostum Dr. Armstrong. Merasa akan kalah jumlah, Dr. Armstrong mengendalikan para orang tua untuk menghentikan mereka. Namun, Tina dan Tabitha terus melangkah maju hingga akhirnya Tabitha berhasil masuk ke dalam ruang server. Tabitha berusaha mencari cara untuk mematikan server. Sementara Tina berkelahi dengan Dr. Armstrong hingga Dr. Armstrong menggagalkan usaha Tabitha. Satu-satunya cara lain untuk mematikan server adalah dengan meledakkan servernya. Tabitha pun segera teringat tentang gunung berapi permen yang pernah diajarkan Tim. Ia segera memungut permen Mentos yang berjatuhan dari saku Dr. Armstrong dan dengan bantuan Tina, ia memasukkan Mentos ke dalam soda yang sedang diminum Dr. Armstrong. Ruang server kini dibanjiri lava yang terbuat dari soda dan juga Mentos. Tina pun berhasil mematikan server aplikasi hipnotis itu. Sementara tim yang efek dari susunya sudah habis kini kembali ke wujud asalnya dan menyelamatkan Tabitha yang hampir terjatuh dari pohon ek. Tabitha memeluknya dengan erat dan menciumnya. Tina berpesan pada Dr. Armstrong bahwa masa kanak-kanak tidak bertahan selamanya, tetapi keluarga sudah pasti selamanya. Tina kemudian melompat pada Ted yang juga sudah kembali ke wujud dewasa. Melihat kerukunan keluarga mereka, Dr. Armstrong tersadar akan perbuatannya. Para orang tua kini sudah tidak lagi terhipnotis. Semua anak kemudian berlarian memeluk orang tua mereka masing-masing. Carol bersama orang tua Tim menghampiri mereka dan ayah Tim memotret mereka. Scene lalu berpindah di mana Tabitha sedang bernyanyi diiringi dengan alunan gitar Tim dan disaksikan oleh orang tua Tim, Carol, Tina, dan juga Precious. Beberapa saat kemudian bel berbunyi. Tim segera berlari menuju pintu. Namun saat pintu dibuka, Ted tidak berada di sana. Ia hanya mengirimkan surat dan kado Natal yang sangat banyak. Ted bahkan memberikan patung emas berbentuk Tim yang memegang gelas dengan tulisan Best Dad atau Ayah yang terbaik. Ted merasa Tim telah berbuat banyak hal untuknya. Di ujung surat terdapat peringatan untuk merunduk, namun Tim terlambat menyadari hal ini hingga wajahnya dipenuhi salju yang dilempar oleh Ted. Ternyata Ted membuat kejutan untuk Tim. Mereka berlarian sambil melempar bola salju. Saat telepon mainan Tina berbunyi, ia berkata pada Tabitha bahwa ia sedang tidak mau mengangkat telepon karena ia sedang bersama keluarga. Tanpa disadari, Carol menguping pembicaraan mereka. Carol diam-diam mengangkat telepon mainan itu dan ia sangat terkejut mendengar Tina sedang diberi misi selanjutnya. Sepertinya Carol juga sudah menyadari bahwa Tina berasal dari Baby Corps. Ia kemudian menyusul ke halaman untuk bermain bersama Tim, Ted, Tina, Tabitha, dan orang tua Tim dan juga Precious. Di sisi lain, Dr. Armstrong memutuskan untuk kembali ke rumah. Ia disambut dengan hangat oleh orang tuanya. Dan film The Boss Baby Family Business pun selesai. Gimana guys, film kita kali ini seru nggak tuh? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video Mimin sampai akhir.
Sampai ketemu lagi bareng Miminku Wanteng di film-film seru selanjutnya. Dan dinding terbesar yang harus kamu panjat adalah yang kamu bangun di benakmu. Dadah.